Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, para pejuang masa Purna Bakti dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dimanapun Bapak Ibu berada, saya mohon dengan hormat, tahan dulu jarinya sebentar saja, jangan digeser dulu, jangan buru-buru pindah video, karena saya tahu persis seperti apa suasana yang Bapak Ibu rasakan belakangan ini. Handphone kita seakan tidak pernah benar-benar sunyi, dari pagi, buta, sampai larut malam, selalu ada getar pendek, bunyi notifikasi, pesan masuk yang satu, disusul pesan yang lain, grup WhatsApp, keluarga ramai, grup alumni angkatan ramai, grup arisan ramai, grup pengajian, grup RT, grup R2, semuanya bersahutan. Belum lagi Facebook, TikTok, Instagram, dan YouTube yang penuh dengan potongan video, headline besar, narasi tegang, suara yang kadang menggebu-gebu, seolah menyampaikan kabar paling genting sedunia. Ada yang bilang, rapel cair besok, jangan sampai ketinggalan. Ada yang menulis kabar, bahagia PNS, TNI, Polri cair besar-besaran. Ada pula yang memasang wajah serius dan berkata, ini fakta atau hoax. Lalu semuanya terdengar penting, semuanya terdengar mendesak, semuanya membuat kita merasa kalau tidak segera menonton atau membaca sampai habis, kita akan rugi. Dan jujur saja di tengah hiruk-pikuk itu hati ikut deg-degan, pikiran melayang. Benar tidak ya? Kalau benar kapan? Kalau tidak benar kenapa ramai sekali? Sampai tanpa sadar tangan kita ikut meneruskan pesan, katanya cair tanggal sekian, lalu pesan itu menyebar, teman lain ikut cemas, saudara lain ikut berharap, gelombangnya membesar, dan akhirnya yang terjadi bukan ketenangan, melainkan campur aduk rasa di dada yang kadang tidak enak, harap, cemas, marah, kecewa, lalu balik lagi berharap. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya mohon kita buat berbeda. Narasi yang satu ini mari kita dengarkan sampai tuntas, bukan karena saya ingin Bapak Ibu percaya begitu saja pada kata-kata saya, bukan karena saya datang membawa janji manis, apalagi mengklaim paling tahu. Tidak, saya tidak punya kepentingan apa-apa selain satu, menjaga hati dan pikiran kita tetap tenang di tengah badai informasi yang datang bertubi-tubi, sebab yang kita bicarakan ini bukan gosip untuk cari perhatian, bukan judul bombastis agar banyak yang menonton, melainkan soal hak, hak yang lahir dari puluhan tahun pengabdian tanpa kenal lelah, hak yang bukan belas kasihan. Siapapun, bukan hadiah pejabat, bukan sedekah, melainkan sesuatu yang melekat pada diri Bapak Ibu sebagai pensiunan, sebagai purnawirawan, sebagai veteran, sebagai janda atau duda pejuang, sebagai orang-orang yang menyerahkan sebagian besar hidupnya untuk bangsa ini. Coba sejenak kita ingat, perjalanan panjang itu, puluhan tahun sejak masa muda, ketika rambut masih hitam, badan masih kuat, mata masih tajam, semangat masih menggebu. Ada yang mengabdi di balik meja, mengetik dokumen, menyusun arsip, menuntaskan administrasi yang seolah tidak ada habisnya. Ada yang mengabdi di lapangan, mengatur lalu lintas, menjaga ketertiban, mengawal keselamatan banyak orang. Ada yang mengabdi di kelas, mengajar anak-anak bangsa, menanamkan ilmu, membentuk akhlak. Ada yang mengabdi di pos depan, berjaga siang malam, menjaga kedaulatan negara, menghadapi risiko yang tidak kecil, keringat, air mata, bahkan nyawa taruhannya. Semua itu bukan cerita kecil, itu sejarah hidup, itu pengabdian nyata. Dan sekarang ketika memasuki masa yang seharusnya lebih damai, lebih fokus pada kesehatan, ibadah, keluarga, cucu, dan hal-hal yang menyejukkan, kenapa justru kadang muncul rasa was-was? Kenapa masa yang orang bayangkan sebagai masa emas ini terkadang diwarnai cemas menanti awal bulan, bingung membaca kabar simpang siur panas hati karena perbandingan di grup. Si A sudah dapat kok saya belum. Bapak Ibu, saya paham, dan justru karena saya paham, saya tidak ingin Bapak Ibu menelan informasi setengah-setengah, karena urusan kebijakan negara, terutama yang menyangkut hak pensiunan, kalau dipahami sepotong-sepotong, bisa menimbulkan salah paham yang panjang. Satu judul yang tidak utuh bisa membuat kita resah berhari-hari, satu potongan video 10 detik bisa membuat pikiran kita berlari kemana-mana, dan saya sungguh tidak ingin ada satupun dari Bapak Ibu yang jadi susah tidur, jadi kepikiran terus, jadi mudah marah, jadi gampang panik, jadi curiga pada orang lain, hanya karena informasi yang tidak jelas sumber dan ujung pangkalnya. Kita ini sudah sama-sama capek berjuang, sekarang waktunya menambah tenang, bukan menambah pusing. Harusnya kita lebih banyak menikmati momen kecil yang menyejukkan, melihat cucu tersenyum, mendengar azan, duduk di teras, menikmati angin sore, berkebun, memelihara burung, membaca Al-Quran, atau sekadar ngobrol santai dengan pasangan dan keluarga. Masa pensiun yang indah jangan kita tambah beban dengan kabar yang tidak jelas.
Coba tanya ke diri sendiri pelan-pelan, hari ini saya bahagia tidak? Hati saya tenang tidak? Atau jangan-jangan saya terlalu sibuk memikirkan kabar yang entah benar entah salah sampai lupa menikmati hidup yang Allah titipkan hari ini. Nah, sekarang mari kita bicara dengan kepala dingin, seolah-olah kita sedang ngopi santai, ngobrol pelan, tidak terburu-buru, tidak tegang. Kita mulai dari kenyataan yang jujur. Pensiun itu tidak selalu seindah yang orang bayangkan dari luar. Orang berkata, enak ya pensiun, santai, tidak ada target kerja, tinggal terima uang tiap bulan. Tetapi Bapak Ibu yang menjalani tahu masa transisi itu tidak gampang. Dulu hidup kita teratur, bangun pagi, mandi, sarapan, pakai seragam atau pakaian dinas, ada tujuan harian, ada rutinitas, ada tanggung jawab, ada rasa bangga saat menyelesaikan tugas, ada rekan kerja yang jadi teman seperjuangan, ada ritme hidup yang membentuk kita, lalu suatu hari semua berhenti. Hari terakhir masuk kantor, penyerahan tugas, pelepasan, ada haru, ada tangis, ada pelukan. Besoknya tidak ada lagi apel pagi, tidak ada lagi rapat panjang, tidak ada lagi berkas menunggu tanda tangan, tidak ada lagi ritme yang dulu membuat hari-hari terasa penuh. Yang tersisa adalah rumah yang lebih sunyi dan sebuah buku tabungan yang tiap bulan diisi dana pensiun sebagai tumpuan utama. Di titik itu hati benar-benar diuji, bukan karena kita tidak bersyukur, jangan salah sangka, banyak dari kita sangat bersyukur. Alhamdulillah masih diberi umur, masih bisa makan, masih bisa bernapas, masih bisa melihat anak cucu, namun di sisi lain manusia juga wajar punya rasa was-was, cukup tidak ya uang pensiun bulan ini kalau harga beras? Naik lagi, kalau tuh obat rutin darah tinggi, diabetes, kolesterol habis, kalau tiba-tiba sakit dan butuh biaya, kalau ada kebutuhan keluarga mendadak, itu realitas yang tidak bisa dihapus dengan kata harusnya. Tagihan listrik, air, internet, telepon tetap datang, obat tetap harus dibeli, kebutuhan rumah tangga tetap berjalan, kadang anak cucu butuh bantuan, semuanya berjalan sementara, tenaga mencari nafkah tidak seperti dulu. Maka wajar ketika kita mendengar kabar penyesuaian penghasilan, kenaikan pensiun atau rapel, banyak hati langsung berbunga-bunga. Ada yang spontan senyum sendiri di depan handphone, ada yang lega seperti bebannya sedikit terangkat, ada yang sampai berkaca-kaca karena merasa negara masih ingat, ada yang langsung menghitung dalam benak. Kalau benar naik, saya bisa beli obat rutin tanpa menunda. Kalau rapel cair, saya bisa perbaiki atap bocor yang sudah lama saya tahan. Kalau ada tambahan, saya bisa bantu cucu untuk seragam sekolah. Rapel bagi pensiunan bukan sekadar angka. Rapel adalah simbol pengakuan bahwa pengabdian tidak dilupakan, simbol bahwa hak yang tertunda dibayar. Tetapi kemudian bulan demi bulan berlalu, kabar datang dan pergi, sebagian belum melihat perubahan, lalu pertanyaan muncul, kapan sih sebenarnya cair? Benar tidak ini? Jangan-jangan hanya wacana? Kenapa si A sudah dapat tapi saya belum? Disinilah kita harus berhati-hati. Karena kekosongan informasi sering diisi spekulasi. Spekulasi berubah jadi keyakinan, keyakinan berubah jadi kemarahan, kemarahan menyebar di grup, padahal kebijakan negara itu tidak berjalan karena rumor, tidak berjalan karena viral, tidak berjalan karena katanya. Negara bekerja dengan dasar hukum. Ada aturan, ada jalur regulasi, ada penganggaran, ada pelaksanaan teknis, ada verifikasi dan validasi. Dan karena ini menyangkut uang negara yang harus dipertanggungjawabkan, prosesnya memang tidak bisa asal. Mari saya jelaskan pelan-pelan dengan bahasa sederhana. Penyesuaian penghasilan atau kenaikan pensiun biasanya harus punya dasar hukum yang jelas, bisa berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau ketentuan resmi lain sesuai mekanisme. Setelah dasar hukum ada, pelaksana teknis seperti lembaga pengelola, misalnya yang mengelola pensiun sesuai segmennya, harus menyesuaikan sistem pembayaran. Sistem itu bukan kertas dan kalkulator semata, ada aplikasi, ada database, ada sinkronisasi, ada pengaturan nominal baru, ada penghitungan yang berbeda-beda menurut golongan, masa kerja, jenis pensiun, status keluarga, dan lain-lain. Lalu ada bank penyalur yang jumlahnya banyak, ada yang lewat bank besar nasional, ada juga lewat bank daerah. Semua melibatkan jutaan nama dan jutaan rekening di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada orang membayangkan begitu kebijakan disebut, besoknya cair serentak pada detik yang sama, itu tidak realistis secara teknis. Nah, di sini saya ingin menegaskan satu hal paling penting dan wajib Bapak Ibu pegang erat-erat. Rapel itu hak, bukan bansos, bukan bonus, bukan sedekah. Rapel adalah pembayaran kekurangan selisih yang seharusnya sudah Bapak Ibu terima sejak kebijakan baru berlaku. Misalnya kebijakan berlaku mulai 1 Januari, tetapi penyesuaian baru masuk di bulan Maret atau April, maka selisih Januari dan Februari itulah yang disebut rapel, uang.
Itu bukan dikasih tambahan, melainkan memang hak Bapak Ibu yang baru dibayarkan belakangan karena proses. Karena itu pada prinsipnya rapel tidak boleh dipotong sembarangan tanpa dasar hukum yang jelas. Lalu siapa yang berhak? Umumnya mencakup pensiunan ASN PNS sesuai ketentuan, pensiunan pejabat negara, purnawirawan TNI, pensiunan Polri, serta janda, duda, dan ahli waris yang sah. Dan biasanya untuk menerima hak ini, tidak ada prosedur resmi yang mengharuskan Bapak Ibu daftar ulang dengan membayar uang ke seseorang, tidak ada prosedur resmi yang meminta Bapak Ibu menyerahkan PIN ATM, tidak ada prosedur resmi yang meminta kode OTP yang dikirim lewat SMS. Saya ulangi tegas, tidak ada. Kalau ada orang mengaku petugas lembaga, petugas bank, bahkan mengaku dari kantor pemerintah, lalu meminta uang administrasi agar dipercepat meminta PIN, meminta OTP, itu bukan prosedur, itu penipuan, itu kriminal. Tutup teleponnya, abaikan, jangan diladeni, dan kalau memungkinkan laporkan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling bikin gelisah. Kalau itu hak, kenapa belum semua cair bersamaan? Kenapa ada yang bilang sudah masuk? Kenapa yang lain masih sama saja? Bapak Ibu, seringkali jawabannya bukan karena hak dihapus, bukan karena dana lenyap, melainkan karena proses pencairan skala nasional memang harus melewati verifikasi data, validasi, dan penyesuaian sistem. Sistem memproses bertahap, bank memproses bertahap, dan ada yang tertahan karena data tidak cocok. Saya tahu ada yang kesal. Data saya sudah puluhan tahun ada, tiap bulan pensiun masuk terus, kenapa sekarang dicek lagi? Begini, pembayaran rutin bulanan itu seperti kereta yang sudah berjalan di rel yang sama, sistemnya stabil, selama tidak ada perubahan, ia terus jalan. Tetapi ketika ada perubahan kebijakan dan ada rapel yang nilainya bisa besar, biasanya ada pengecekan tambahan. Ibarat kereta hendak masuk jalur baru, gerbong diperiksa lagi. Tujuannya bukan menyulitkan, melainkan melindungi hak Bapak Ibu dan melindungi keuangan negara agar tidak salah salur. Apa saja yang biasanya dicek? Pertama, memastikan penerima masih berhak. Apakah yang bersangkutan masih hidup? Ini sensitif tapi penting, karena kalau sudah meninggal, hak pensiun dan rapel harus dialihkan sesuai aturan kepada ahli waris sah. Kedua, memastikan rekening masih aktif, karena rekening yang lama tidak dipakai bisa dorman dan bank punya aturan tersendiri, apalagi jika ada transaksi masuk dalam jumlah besar yang memicu prosedur verifikasi. Ketiga, sinkronisasi data kependudukan, NIK, KK, alamat, kecocokan dengan data Dukcapil. Keempat, status keluarga dan ahli waris, karena ada yang berubah akibat wafatnya pasangan atau kondisi lain. Kelima, hal yang sering dianggap sepele tapi justru sering jadi masalah. Kecocokan nama, kadang di dokumen namanya tanpa gelar, di rekening ada gelar panjang, kadang beda satu huruf, kadang beda ejaan, kadang ada soe di satu tempat dan su di tempat lain. Sistem komputer tidak pakai perasaan, ia bekerja dengan kecocokan data. Kalau ada mismatch, sistem memberi tanda dana bisa tertahan menunggu klarifikasi. Dan di sini ada satu kalimat yang ingin saya minta Bapak Ibu simpan baik-baik. Ditahan bukan berarti dihapus, ditahan bukan berarti dibatalkan, ditahan bukan berarti hak lenyap, ditahan artinya menunggu proses administrasi selesai, menunggu data dinyatakan cocok, baru kemudian disalurkan. Seperti paket yang tertahan di kantor pos karena alamat kurang jelas, paketnya tidak hilang, ia hanya menunggu kita melengkapi alamat, begitu alamat jelas, paket sampai. Jadi, daripada energi kita habis untuk panik, stres, marah-marah di grup, atau menyebarkan kabar yang belum tentu benar, lebih baik kita fokus pada hal-hal konkret yang bisa kita kendalikan. Data kita sendiri, rekening kita sendiri, dokumen kita sendiri, disinilah peran anak dan cucu bisa membantu, bukan untuk ikut menyebar kabar, melainkan membantu menguatkan administrasi agar tidak tersangkut. Pertama, minta bantuan anak atau cucu mengecek nama di dokumen, buka KTP, kartu, pensiun, buku tabungan, data rekening, pastikan penulisan nama sama persis. Kalau ada beda yang mencolok, konsultasikan ke bank atau kantor terkait untuk pembaruan data sesuai prosedur. Kedua, pastikan rekening aktif. Lakukan transaksi kecil, tarik tunai, setor tunai, transfer kecil, atau cek status rekening. Kalau rekening jarang dipakai, tanyakan ke bank apakah dorman. Ketiga, pastikan data kependudukan dan status keluarga terbaru. Jika pindah alamat, pastikan sesuai. Jika ada perubahan status, pastikan tercatat. Keempat, cari informasi dari sumber yang lebih resmi, bukan dari katanya, bukan dari broadcast tanpa rujukan. Karena ketenangan bukan datang dari kabar tercepat, melainkan dari informasi paling benar, dan sekali lagi Bapak Ibu, hati-hati terhadap penipuan.
Penipu pintar memainkan emosi, memainkan harapan, memainkan rasa takut, membuat kita tergesa-gesa, membuat kita merasa kalau tidak sekarang rugi. Mereka bisa pakai foto berseragam, pakai nama lembaga, pakai bahasa meyakinkan, tetapi pola mereka hampir sama. Minta data rahasia, minta OTP, minta PIN, minta transfer uang biaya administrasi. Ingat, OTP itu seperti kunci rumah, PIN itu seperti kunci berangkas. Kalau kunci diberikan, habislah. Jadi kalau ada pesan atau telepon yang memaksa, menekan, dan membuat panik, berhenti, tarik napas, tanya anak atau cucu, datangi kantor resmi bila perlu, jangan pernah menyerahkan kunci keselamatan rekening kepada siapapun. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga ingin mengingatkan sesuatu yang sering terlupakan. Kita boleh berharap dan berharap itu baik, tetapi jangan sampai harapan berubah menjadi sumber penderitaan karena kita menggantungkan ketenangan pada kabar yang tidak jelas. Hak tetap hak, proses tetap proses. Yang penting, kita menjaga diri, menjaga data, menjaga ketenangan, dan menjaga komunikasi yang sehat di keluarga dan di grup. Kalau ada informasi, biasakan bertanya, sumbernya dari mana, ada rujukan resminya atau tidak, ada pengumuman dari lembaga terkait atau tidak. Kalau tidak ada, jangan disebarkan karena sekali disebarkan, kita bukan hanya menambah kebingungan, tapi menambah beban pikiran banyak orang. Bayangkan di grup ada puluhan pensiunan, satu orang panik bisa menular padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan. Ya, saya paham ada kalanya kita merasa kok lama sekali ya, tapi mari kita jaga cara menyikapi. Keterlambatan seringkali bukan berarti hak dihilangkan, melainkan proses verifikasi ketat, data yang belum sinkron, rekening bermasalah atau prosedur bank, dan di balik ketatnya prosedur itu sebenarnya ada perlindungan agar uang benar-benar masuk ke rekening yang berhak, bukan ke rekening yang salah, bukan dimanfaatkan orang lain. Maka mohon simpan kalimat ini dalam hati, hak Bapak Ibu tidak hilang hanya karena hari ini belum masuk, ditahan bukan berarti dihapus, tertunda bukan berarti lenyap, dan jangan sampai hak yang seharusnya menambah ketenangan justru menjadi pintu masuk. Kegelisahan, jangan sampai kita kehilangan tidur, kehilangan selera makan, kehilangan kesabaran, hanya karena kabar yang belum jelas, hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dalam cemas yang tidak perlu. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa hati mulai panas karena membaca komentar, merasa resah karena menonton video yang menakut-nakuti, lakukan satu hal sederhana, letakkan handphone sebentar, tarik napas, minum air, duduk, ingat cucu, ingat keluarga, ingat bahwa rezeki diatur Allah, hak akan datang dengan jalan. Ikhtiar kita adalah memastikan yang ada di tangan kita rapi dan aman, data, rekening, dokumen. Sisanya serahkan dengan tawakal. Dan sebelum saya akhiri, saya minta Bapak Ibu memegang 3 pegangan sederhana. Pertama, kalau ada kabar cair besok tapi tidak ada rujukan resmi, jangan langsung percaya, apalagi menyebarkan. Kedua, kalau ada orang meminta uang, PIN, OTP, atau data rahasia dengan alasan apapun, itu tanda bahaya besar, tinggalkan. Ketiga, rapikan data dan rekening, minta bantuan anak cucu bila perlu, agar ketika proses pencairan berjalan, nama Bapak Ibu tidak tersangkut hanya karena urusan administratif yang sepele. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sudah mengabdi lama, kita sudah menunaikan tugas, sekarang waktunya merawat diri, merawat kesehatan, merawat ibadah, dan merawat ketenangan. Semoga Allah memberi hati yang lapang, pikiran yang jernih, rezeki yang cukup dan berkah. Semoga hak-hak Bapak Ibu dimudahkan jalannya, dilancarkan prosesnya, dan dijauhkan dari tangan-tangan penipu yang zalim. Kalau narasi ini bermanfaat, silakan bagikan, bukan untuk membuat orang panik, tetapi untuk menenangkan, karena yang paling mahal di usia kita bukan sekadar angka di rekening, melainkan hati yang damai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.